Pak, lepasin dong, Pak. Lepasin. Iya, Pak. Nggak usah begini, Pak. Omongin aja baik-baik. Aduh, apaan sih, Cak? Apaan? Biarin. Mikir. Biarin. Saudara Jono, kita lanjutkan pembicaraan di kantor polisi. Tapi salah aku apa, Pak? Kamu sudah membantu operasi barang curian. Lu kata siapa? Operasi apaan? Kamu kenal Abdul kan? Ya kenal. Si Purnomo juga kenal. Kenapa dia nggak ditangkap juga? Enak aja lu. Mas Purnomo hanya sebatas kenal. Justru Mas Purnomo membantu kami menginformasikan keberadaan Abdul. Salah satunya seperti Anda. Aku sebatas kenal doang. Itu juga aku ditawarin kerja terus aku tolak. Jadi kamu bukan komplotan Abdul? Ya bukan, amit-amit. Mas Purnomo, jadi gimana yang bener? Ya gitu sih, Pak. Kenal sebatas ditawarin kerjaan. Mas Purnomo, lain kali memberikan informasi yang jelas, jangan hanya sekedar asumsi. Iya, Pak, maaf. Kami minta maaf atas segala kesalahpahaman ini. Mas Purnomo maupun Mas Jono, bila mana ada informasi mengenai Abdul, tolong segera menghubungi kami. Iya, Pak. Ya, permisi. Ngapain sih lu? Gara-gara lu nih. Lupa. Purnomo! Monggo kan. Pak, ketopraknya udah jadi. Kang, nggak masuk aja. Nggak enak, Mas. Mendingan dipanggil aja. Pak, ketopraknya udah jadi. Ya, masuk aja. Tuh kan apa saya bilang, Apa? masuk aja. Tadi mah Mas Indro bilang enggak masuk aja. Kalau Bapak bilangnya iya masuk aja. Beda tuh. Permisi Pak, ini ketopraknya. Gak sopan kamu. Ngomong sama orang tua, teriak-teriak begitu. Iya Pak, maaf. Tapi kan saya udah di sini. Dikasih tahu, malah jawab. Iya Pak, maaf. Saya kan cuman ngejelasin. Dia tanya, Iya Pak, maaf. Ini ketopraknya gimana? taruh di meja. Iya Pak. Mau tanya lagi? Enggak. Lama banget sih Kang Tisna ini. Mas, Kang, uangnya mana? Uangnya cepet. emangnya Mas Indro teh mau kemana? Udah mau pulang lah. Kan bikin ketopraknya udah selesai. Di sini dulu atuh Mas, saya teh mau cerita. Tuh nanti aja uang ketopraknya. Mas, saya teh bukannya nggak ikhlas Mas, tapi saya teh kesel dimarah-marahin terus. Jangan kenceng nanti kedengeran loh. Ya mau gimana lagi atuh Mas, saya teh bukannya nggak ikhlas, saya teh udah kerja capek-capek, beberes, haus, lapar, tapi dijutekin terus. Saya teh manusia Mas, masih punya perasaan. Jangan marah ke saya. Sabar. Mau tak bikin ketoprak ya? Gratis? Ya udah bayar dong Kang. Ayo Mas Indro teh gimana? Kan Mas Indro tahu sendiri kalau saya kerja di sini teh nggak dibayar, jadi nggak ada uang. Tenang. Terus gimana? Mau nahan lapar? Nanti aja lah Mas, saya nunggu ojek aja. Keterlaluan lu, Pur. Apaan sih lu? Itu urusannya si Jono. Lu bikin satu kampung jadi rusuh. Udah, nggak usah ngomongin Jono. Jononya udah pergi, dia biar tenang. Lu malah ngomongin Jono. Sekarang ngomongin ini, Tisna aja deh. Ngapain dia ke rumah lu? Nah, itu juga tuh anak tuh keterlaluan. Siapa aja lu omelin, lagi dapet lu. Ya habisin dia tinggal di rumah gua. Punya duit banyak malah dikasih ke bininya. Lah, orang kerja itu nyari duit ya buat bininya, gitu. Maksud gua ngasih duit gue kayak dikit buat sewa motor. Lah, awalnya perjanjiannya bagaimana? Ngapain pakai perjanjian? Mestinya dia mikir. Oh iya ya, kenapa saya nggak kepikiran ya? Makanya Kang, sering-sering dengerin ceramah supaya hati kita itu tenang gitu. Oh iya ya, kenapa saya nggak kepikiran ya? Oh iya, lupa saya.
Mau nelpon siapa, Mas? Istri saya, Kang. Katanya istri saya itu lagi dicariin sama polisi. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngelaporin, Mas? Lu kan, Yuy? Apaan sih, Be? Kok apaan sih? Lu kan, Yuy? Ih, Mama sama Ngkong jangan berisik. Ala lagi video call sama temen bahas tugas. iya maaf. Babe sih. Udah jawab. Bener enggak lu yang laporin ke polisi? Bukan Uyuy, Be, yang laporin. Biar kata Uyuy kesel sama Mbak Yuni, tapi Uyuy nggak sampai segitunya, Be, ngelaporin Mbak Yuni ke polisi. Terus siapa yang ngelaporin? Dia kagak tahu. Lu mau tuh gua? Iya. Ngapain sih? Nih, lo lihat nih. Muka lu ditekuk mulu nih, udah kayak bangku kondangan nih, jelek banget nih. Hapus kagak? Enggak. Lu mendingan ke rumah Pak RT kita, Pak Sopyan. Nah, biar lu ngecek sendiri kan. Kagak, lu ngelapor. Loh, ngapain lu laporan? Kagak, lu ngelapor ke Pak Sopyan bilangin kalau polisi ini kemari tapi salah paham semuanya urusannya begitu. Alah, bilang aja lu mau ngecek sendiri, lu pakai alasan aja lu. Kagak, biar Pak RT tuh biar nggak kepikiran terus warganya ada yang begitu. Ya kalau cuman gitu doang kan logikanya bisa atau pakai SMS toh. Lu Emang lu ada pulsanya? ya, enggak lah. Tapi kan gue bisa minta pulsa lu ya lah. Lu, aku. Waduh, yang bener Mbak. Emangnya Mbak tahu dari mana? Bu, ini Kok Bu. bisa? Papa mau tidur dulu sebelum Jumat dibangunin. Emangnya Mbak tahu dari mana? Emang ada apa sih? Iya sebentar ya Mbak, nanti saya kabarin lagi. Itu loh Pak, Mbak Yuni dilaporin. Katanya yang ngelaporin itu Mbak Yanti sama Pak Uyuy. Biarin aja lah, Bu. Kok dibiarin sih? Bu, Bapak ini kan ketua RT Rawa Bebek, bukan ketua RT Rawa Itik. Ini di kampung kita aja sedang banyak masalah, Bu, dengan adanya penadahan barang curian. Nah, masalah Mbak Yuni, biar ketua RT-nya Rawa Itik aja yang ngurusin. Oh, pusing Bapak kalau begini terus. Sebentar kalau gitu, Ibu telepon Pak Uyuy dulu, ya. Alah, gobernya nggak datang lagi. Udah lu pakai si ojak aja dah. Ntar Ali denger, Be. Gua ngomongnya kagak kenceng. Ya udah dah, Be. Kagak usah ngebahas soal ojak lagi. Orang kemarin Uyuy mau langganan sama ojak aja dilarang sama Alia. Ayolah. Iya, Bu. Pak Uyuy, maaf ya sebelumnya. Ini saya cuma mau konfirmasi aja. Apa benar Pak Uyuy itu ngelaporin Mbak Yuni ke polisi? Bukan saya, Bu. Oh gitu. Apa Mbak Yanti? Bukan juga, Bu. Mbak Yanti belum ngelaporin. Mungkin warga Rawa Itik lainnya kali, Bu. Maaf sebelumnya ya, Po. Saya bukannya nuduh. Saya cuma mau konfirmasi supaya nggak salah paham. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya. Siapa, Yuy? Bu RT Mau ngapain dia? nanyain siapa yang ngelaporin Mbak Yuni ke polisi. Terus gimana? Ya Uyuy bilang nggak tahu. Lagian urusan masih Indo sama Mbak Yuni ngapain kita yang repot begini sih? Kenapa bukan RT Rawa Itik aja? Mana gua tahu, Yuy. Gua kan orang warga Rawa Bebek, bukan Rawa Itik. Papa teh mau kemana? Mau bayar lah. Berapa harganya? 12.000, Pak. Waduh, ini kelebihan, Pak. Bapak kan pesan cuma 1. Kamu nggak pesan? Enggak, Pak. Kenapa nggak? Enggak ada uang. Kan tadi udah suruh pesan. Maaf, Pak. Saya nggak denger. Nggak dengeran. Mas dengar nggak, Mas? Oh, maaf, Pak. Saya nggak dengar. Kalau begitu, kenapa nggak nanya? Mau pesan 1 atau 2? Maaf, Pak. Saya nggak kepikiran. Terus gimana, Kang? Jadi pesan apa enggak? Jadi pesen lagi apa enggak, Pak? Gitu aja pakai nanya. Kayak anak kecil. Maaf, apa tuh? Pesan aja kalau mau.
Tuh kan Mas, apa saya bilang? Saya teh salah terus. Sabar Kang, yang penting kan dapat ketoprak gratis, ya tak? Jadi nggak makan ketopraknya? Nggak jualan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok, telur gulung nggak buka, Pok? Ngapain lu nanya-nanya? Emangnya lu mau beli? Bang Bowonya mana? Aduh, Pok, si Bowo. Gue di keliling kampung, Pok. Nyari ke gang sono, nyari ke gang situ, nyari ke tongkrongan sono, nyari ke tongkrongan situ. Gak ketemu-temu juga, sampai putus asa gua. Gak ketemu. Kok nangis? Habisnya bapak lu nggak pulang-pulang. Udah, Pok, jangan nangis, tenang aja. Bowo kan CS gua, bakalan gue bantuin, gue cariin sampai ketemu dia. Coba tanya-tanya Keiko. Kali aja udah dapat kabar soal bapak. Mbak, kembalian saya. Sebentar, ini punting. Haru Ibu Eta. Mbak Keiko, udah ada kabar belum soal Bang Bowo? Sebentar Ibu, saya tanya Kakak Cono Turu. Mbak, kembalian saya. Sebentar, ini punting Sukari. Teddy, astagfirullahaladzim. Punten-punten ini mah. Ada pelanggan, bukannya disambut. Punten-punten ini mah. Saya teh nggak kelihatan atuh ada Mas John. Udah, saya parkirin atuh Mas John ya. Telap. Iya, Keiko. Haru Kakak Cono. Kakak Cono, sudah ada kabar dari Bapak Bowo, Purum? Waduh, belum. Aku lagi di kafenya emak ini. Bengong mulu, ntar emak ngomel baru tahu. Maaf atuh Mas John, saya teh nggak ngeliat. Cuy, kamu lihat orang yang kayak preman nggak cuy? Oh banyak atuh Mas John. Itu Bowo bukan cuy, premannya cuy. Bowo. Bowo teh siapa tuh Mas John? Jelasinnya gimana sih ya? Premannya ke arah mana cuy? Anterin aku dong cuy. Punten-punten ini mah Mas John. Saya teh nggak tahu tempatnya. Kalau mau mah tunggu aja dulu di sini. Nanti juga dia datang. Ya santen-santen itu mah. Sama aku juga nggak bisa, harus nganter kopi. Ini mah punten-punten saya juga nggak bisa bantu Mas John ya. Udah Bu, jangan nangis terus. Salahin bapak lu tuh. Gimana bisa disalahin? Bapak aja nggak ada. Justru dari itu, Roron. Udah, Ibu tenang aja. Roron bakalan jadi kepala rumah tangga kok. Kalau Bapak nggak pulang-pulang. Ngomong aja lu. Sekolah aja belum kelar, pakai acara mau jadi kepala rumah tangga lagi. Dah, bikin gua kopi. Bang Bowo. Bapak. Jangan deket. Gua belum mandi dari kemarin. Lu tuh kemana aja sih, Bang? Oh, udah nggak pulang, udah ngabarin. Maaf, semalam gua bantuin pindahan konter pulsa, tempatnya jauh. Terus gua angkat-angkat barang. Ya orang mah kabarin kali. Kan gua nggak punya pulsa dah. Kerja di konter pulsa tapi nggak punya pulsa lu. Belum gajian. Bikin gua kopi dah. Gua capek.